lagi main sama momongane kakakku yang beda ibu. Ini baru, ini udah lama, dan itu kanjeng mamiku. Lah kalau yang ngomong ini anak paling ayu, anaknya kanjeng mamiku. Masalahnya anak perempuan satu-satunya, ya. Kenapa aku nggak berani bilang? Kenapa nggak berani bilang anak bapakku yang paling ayu? Tidak, karena ada saingannya, ya. Kalau kalian yang mengikuti videoku, ya bapakku lebih lah dari satu. Terjemahkan sendiri. Ini tentang kedung pane, ya. Ikuti video-video selanjutnya kalau mau nonton, kalau mau cerita, melihat cerita selanjutnya. Hidupku penuh cerita, pokoknya sedih, bahagia, bahagia ketoke yo kek nembe-nembe iki wis lulus dari alumni Amino, cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, alhamdulillah mampu melewati. Nah, sekarang cerita tentang kedung pane, ya. Aku pernah masuk ke penjara kedung pane. Nggak usah terburu-buru langsung negatif thinking, ya. Tentunya mungkin sebagian warga Jawa Tengah, aku yakin belum 100% mengerti kedung pane itu apa, ya. Bukan menghina, enggak, karena aku tanya sama anakku yang masih kecil, belum tahu, dan mungkin tetanggaku juga aku tanya juga belum tahu. Nah, di situ masuk bukan karena yang melakukan tindak kejahatan. Di situ aku punya temen waktu itu kerja di garmen. Itu ketawa kenapa itu? Sing dua kabur, sing satu beresi kurang ajari, sapure sing dua. Lanjut. Bukan karena tindak kejahatan. Aku punya teman waktu kerja di garmen, punya pacar, ya. Kasus penjamretan. Masuk kedung pane divonis berapa tahun ya, Mak? Kalau nggak salah 8 bulan atau 1 tahun tuh, ya. Nah, di situ aku diajak besok temanku ini yang sudah anggap aku adik, ya, yang sudah aku anggap adik, ke sana. Terus, nah, ya, tentunya mau masuk pun apa itu terlalu teliti, ya. Emang harus teliti, ya, dicek bawa apa aja. HP itu nggak boleh dibawa masuk, tas juga tidak boleh dibawa masuk. Terus ya itu kita kalau masuk di kedung pane itu diraba dari atas sampai bawah, ya, takut-takut mungkin bawa sesuatu yang membahayakan mungkin, ya. Oke, tak potong dulu, nanti tak. Oke, kembali lagi. Udah taruh situ Mbak Ana, nanti tak beresi tante, tak beresi mama. Oke, thank you. Terus nanti tak beresi, ya. Yes, sekarang bikin video sambil ngomong ngene iki pedot-pedot. Nah, masuk di situ aku dikenalke bawa apa? Nasi Padang 2 bungkus, ya. Di situ aku dengan apa? Teliti dan cermatnya petugas kedung pane meneliti saya dan ngecek saya sama temanku ini, udah masuk lah. Nah, di situ di ruang tunggu nunggulah dipanggil ke pacar temanku ini sama temannya anggap aja Doni, ya. Doni ini bawa Agus, ya. Terus bawa Agus. Si Doni ngobrol sama temanku, terus si Agus disuruh ngobrol sama aku. Nah, Doni tidak memperkenalkan aku ini masuk ke sini kasus apa, tidak. Ya udah, aku berdua sama sang Agus ini. Wes lupakan Doni sama temanku, aku sama Agus, ya, berdua makan nasi Padang 1 bungkus tuh berdua, dan kenal pun itu saat itu,
Ya, kalau kalian wawasannya kurang, pergaulannya cuma sama orang-orang itu, pasti akan berpikir gampangan, ya. Padahal di sisi lain ada ya mungkin untuk menghibur atau mensupport, ya. Kalau menurut aku pribadi. Oke. Oke, lanjut lagi tentang apa? Masuk di Kedung Pane. Terus di situ aku ngobrol sama sambil makan satu bungkus berdua nasi Padang. Dan kayaknya mungkin itu pertama kali aku makan nasi Padang ya. Tahu sendirilah dulu. Jangankan makan nasi Padang. Bakso yang harga 5.000 susah. Oke. Nah, terus aku tanya jawab. Ya aku panggil Mas. Sopan lah. Mas masuk sini kasus apa? Akan senang setiap apa orang yang aku ajak ngobrol tuh ya kehidupannya bagaimana, kerjanya apa, terus ya intinya pengen tahu lah, tapi dalam arti hal tak ingin tukar pengalaman hidup aja ya. Nah di situ tanya, masuk ke sini kasus apa Mas? Kasus mateni pitik. Karena aku orang awam dalam dunia kriminal mungkin ya, mateni pitik. Batin saya, aku dalam hati bicara mateni pitik kok masuk penjara. Apalagi kalau ayam pitik dewi kok patahnya kok masuk penjara. Wes di sini otakku tuh muter-muter, tak perjelas. Kasus apa Mas? Mateni pitik. Lah aku tanya, loh kalau mateni pitik itu bunuh ayam ya. Kalau bunuh ayam kenapa di penjara Mas? Terus si Agus ini bilang, oh nek mateni pitik kuwi istilah Mbak membunuh orang. Gua enggak apa maksudnya aku enggak takut, cuman lebih penasaran lagi, tak gali lagi dalam yo maksudnya enggak terlalu dalam-dalam, enggak terlalu tanya terlalu dalam lah. Kalau aku takut kalau apa mengingat kembali jadi sakit hati. Oh mateni pitik tuh bunuh orang toh Mas? Yo cuman bilang, lah kenapa Mas? Si Agus jawab seperti, yo enggak suka aja. Wes cukup sampai situ, saya enggak mau ke dalam-dalam lagi, mau ada orang ketiga atau apa, saya enggak mau ke dalam cukup itu. Ya menurut aku pelajaran barulah dalam dunia kriminal mateni pitik. Istilah mateni pitik berarti itu bunuh orang, ya. Nanti tak lanjut lagi kalau mau mengikuti cerita-cerita kehidupanku ya sedikit-sedikit tak potong videonya. Nah, di situ mateni pitik sambil makan tuh berdua. Karena apa? Di saat kita menghadapi orang-orang ya contohnya seperti inilah. Pak Jokowi memanggil kakak besar kepada presiden apa perdana menteri ya kalau Korea, Xi Jinping ya, dengan sebutan kakak besar. Karena apa? Ya mungkin imajinasi Pak Jokowi itu kalau di film-film apa itu Korea, Hongkong, kakak ke satu, kakak kedua, ya itu ya. Atau enggak di mata orang-orang besar, di mata-mata orang hebat, Pak Jokowi merendah, ya. Tidak hanya kepada Pak Xi Jinping atau Koko Xi Jinping yang dipanggil dengan sebutan istilahnya sayang lah. Contohnya aku kalau manggil Hana itu enggak Hana, gembrot, bukannya body shaming, seneng wae. Karena apa? Ipel-ipel ginuk-ginuk. Nah. Terus ada lagi Pak Vladimir Putin, presiden Rusia itu ya, dipanggilnya juga my brother. Karena apa ya? Seolah-olah sudah dianggap kakak sama Pak Jokowi. Ada lagi yang apa? John Biden, presiden Amerika, manggilnya juga my brother dengan sebutan sayangnya itu. Makanya jangan menggiring opini yang aneh-aneh lah. Kalau kalian wawasannya luas, pasti pemikirannya nggak secepat itu kok, ya.
ya. Ya meski wawasanku luas, tapi mungkin nasibku kemarin-kemarin kurang bagus ya. Ya jadi sempat sekolah dulu di rumah sakit jiwa Amino baru jadi waras. Ya nggak masalah, dan itu pun mungkin stempel yang harus aku bawa sampai aku patok loro mungkin ya. Itu. Oke, lanjut lagi. Dalam ruangan sel Kedung Pane ya. Nah, di situ makan nasi padang 1 bungkus berdua. Wes sambil ngobrol, rumahnya mana? Sini, Mbak. Terus ya agak sedikit pamer lah waktu itu. Si Agus ini bawa jam Rolex, tahanan bisa bawa jam Rolex. Nggak tahu KW atau asli ya, aku ya iyain aja. Ki jam mahal loh, Mbak. Ya, aku yain aja. Iki nek beli ki ya jutaan loh, Mbak. Oh, gitu. Terkadang kita harus bisa menghadapi orang yang sedang kita hadapi ya. Contohnya mungkin kalau sama seorang pembunuh yang pernah aku ajak ngobrol itu, ya kita di bawahnya kita merendah walaupun seorang napi ini statusnya pembunuh, mungkin di mata masyarakat pembunuh ya mungkin wajib dikucilkan ya, tapi bagiku tidak, karena mungkin ini emosi sesaat atau ya mungkin khilaf sama emosi hampir sama ya. Ya makanya kita, setiap orang yang kita hadapi karakternya gimana dulu ya, kita harus bisa memposisikan diri ya. Kalau menurut aku pribadi, seperti contohnya Pak Jokowi seperti itu ya, dengan orang-orang penting hebat bisa memposisikan diri ya. Nah habis itu minta nomor HP waktu itu ya. HP waktu itu pun aku masih barengan sama adikku yang pertama. Pokoknya habis bapakku meninggal, tulang punggung keluarga ya, jadi gini wes hilangkan di Kedung Pane. Tuker nomor WA. Aku nggak minta, cuman si Agus ini, si napi ini minta, Mbak nomor HP berapa? Wes lanjut, tak kasih, udah aku pulang. Tahu nggak, aku pulang dikasih uang bensin tuh waktu itu 20.000. Tahunnya lupa, rata pikir tahunnya berapa. Lah aku tanya, loh Mas, harusnya kan saya yang besok yang ngasih uang, karena aku nggak bisa kasih uang kan yo. Bisa ngobrol sama Mas aja, saya udah seneng. Ya enggak Mbak, aku yang terima kasih karena aku diajak ngobrol, Mbak ya apian, bilang seperti itu si Agus. Oh ya aku pikir 20.000 kalau nggak aku terima nanti kecewa. Ya udah tak ambil ya Mas. Ya intinya anggap aja ngajak ngobrol dibayar 20.000. Tak potong lagi, ikuti nanti video. Habis itu pulang beberapa hari kemudian, waktu itu aku masuk siang ya, telepon si Agus ini. Kenapa Mas? Halo Mbak Lilis. Iya ada apa Mas? Ini Mbak, aku kangen sama Mbak kangen ngobrol, kangen linggih bareng. Di situ aku seneng bahagia. Aku bukan berarti wah disanjung, enggak. Aku bisa menghibur orang yang sedang menjalani hukuman. Itu aku ya, waktu itu enggak disanjung gitu harus banyak lope-lope di atas kepala, tidak ya. Seneng bisa menghibur. Waktu itu kan anakku yang 14 tahun itu sekarang masih kecil ya, kalau nggak salah 1 tahun. Ya itu ya, ambil gendong. Mbak bisa minta tolong. Ya minta tolong apa Mas? Ya tak bantu. Selagi aku bisa tak bantu. Mbak, yo aku lagi di kamar mandi. Terus aku ini lagi pakai sarung. Aku nek denger suarane Mbak Lilis toh
jadi merinding, keluar banyak. Nggak boleh ketawa saya. Jamaati keluar sperma mungkin sambil onani ya terus ngobrol terus udah keluar terus bilang seperti ini, oke mbak, makasih ya udah membantu. Ya aku jawab sama-sama mas, dalam arti seperti dalam pikiranku seperti ini, ya wis nggak apa-apa lah omang nek suaraku ki bisa membuat orang nikmat dan memuaskan si napi ini, ya udahlah nggak apa-apa ya, yang penting bisa membantu. Itu via telepon itu ya. Terus udah bilang terima kasih ya mbak, aku udah keluar banyak, udah plong. Aku cuman ya udah sama-sama mas, wis ditutup. Waktu itu sepertinya udah lost contact ya, udah nggak saling menghubungi lagi karena nggak tahu waktu itu si Agus ini divonis berapa tahun kurang paham ya, kalau nggak salah 2 atau 4 tahun ya siapa apa bagi apa namanya, sebetulnya namanya ya aku sama nyebut nggak enak ya, orang yang kalau melihat videoku yang pernah ngobrol aku di dalam kedung pane ya, semoga kamu tetap sehat di kehidupanmu ke depan, lebih bermanfaat bagi orang-orang banyak dan orang-orang yang menyayangimu ya. Sebetulnya inisialnya tuh Mas A ya, A seperti nama sahabat Nabi kalau nggak salah itu, kalau ingatku ya sudah itu terima kasih udah mau melihat dan mendengarkan curhatanku waktu aku masuk besuk di kedung pane. Oke, isilah kehidupan kita ini dengan hal-hal yang positif, tentunya dengan ya hal-hal yang positif lah ya bukannya aku sok gitu, enggak, setidaknya aku pun masih berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang berguna bagi ya orang-orang yang suka sama saya atau tetanggaku yang suka sama saya ya. Oke.